Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puji-pujian juga salawat kepada Nabi agung kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara syariat, secara hakikat tahu sendiri, tidak perlu dijelaskan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita tahu sama-sama semuanya diberitahukan secara syariat, tahu tapi diberitahukan, ke dalamnya lagi Allah yang maha tahu. Nah begitu. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberitahu af'al Allah Subhanahu wa taala itu jelas-jelas sangat nyata kepada syariat. Jadi af'al Allah itulah syariat. Nah, syariat itu adalah kenyataan. Nah, kenyataan itu pada apa? Kenyataan itu bernampak kepada alam semesta seluruh isinya, termasuk batang tubuh. Jadi syariat itu batang tubuh, af'al Allah itu batang tubuh. Jadi af'al Allah itu termasuk alam semesta ya. Aslinya begini. Ketika kita sudah memahami diri zat sifat asma af'al ini, tubuh hati nyawa rahasia ini, maka seluruh alam semesta itu sama. Seluruh orang-orang pun sama, makhluk-makhluk pun sama, begitu nah. Jadi kita ke diri saja. Jadi kalau mengatakan tubuh itu berarti alam semesta yang zohir. Jadi Muhammad zohir inilah af'al Allah. Itu alam semesta, nah, batang tubuh. Jadi geraknya, diamnya itu af'al Allah. Ini syariat. Syariat. Inilah kelakuan kenyataan daripada Allah. Inilah kenyataan syariatullah. Maka disinilah berlaku kuasanya, kehendaknya. Nah, dia berkehendak sehingga kuasanya ada. Sebenarnya kuasa kehendak, tahunya, hidupnya dan sebagainya itu ada pada wujud Muhammad. Wujud Muhammad itulah yang disebut hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah Abdullah. Kekasih Allah, wali Allah, ahli Allah, rahasia Allah, aku Allah. Nah, banyak kan artinya hamba Allah tuh. Jadi tidak baik untuk kita secara hakikat kita mengaku hamba Allah. Namun secara syariat tidak apa-apa mengatakan kita ini hamba Allah. Nah, kita ini tinggal di bawah kolong Allah. Kita ini tenggelam dalam hadrat Allah. Kita ini hamba Allah begini-begini. Secara syariat tidak masalah. Tapi secara hakikat jangan diakui bahwa kita itu hamba Allah. Hakikatnya sebenarnya kita itu tidak pernah ada. Tidak ada. Kita itu kan Adam. Berapa kali dibilang Adam? Bukan kita Nur Muhammad. Bukan kita Muhammad. Berarti kita mengaku kalau kita Nur Muhammad. Nah, bahaya itu. Ujung-ujung mengaku Allah. Kalau kita Nur Muhammad berarti kita juga Allah. Karena Nur Muhammad itu sifat Allah. Sifat itu tidak lain daripada Allah. Zatnya. Jadi jangan mengaku Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ya hamba Allah. Nur Muhammad itu hamba. Nur Muhammad itu sifat Allah. Nur Muhammad itu ya Allah. Hakikatnya bukan kita. Kita ini Adam. Maka segala hakikatnya termasuk af'al tadi itu adalah af'al Allah. Alam semesta, geraknya, diamnya, perbuatan daripada Allah. Jadi geraknya batang tubuh, kedipnya mata, bergeraknya rambut dan sebagainya, berjalannya, berdirinya, rukuknya dan sebagainya, memutar tasbihnya, itu adalah af'al Allah. Berarti baik dan buruk secara ilmu hakikat, secara rahasia, ilmu rahasia loh ya. Itu memang begitu, baik dan buruk. Itu kan menurut pandangan syariat ada baik, ada buruk. Nah, tetapi sebenarnya hakikat tunggalnya itu tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan. Hakikatnya. Kenapa dikatakan baik buruk? Karena ada hukum syariat. Namun
Namun kita itu sering salah paham di sini. Ketika itu kesalahan kita jelas-jelas syariatnya kan, syariatnya kesalahan kita, malah kita salahkan Allah dengan mengatakan begini, oh ini bukan saya yang salah, saya ini la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, Allah Ta'ala yang menggerakkan saya untuk mencuri ayam, Allah Ta'ala yang menggerakkan saya. Ini orang kalau sudah begitu itu sudah batal. Kenapa? Karena dikalamkan. Ini ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, di rahasia, bukan di kalam. Ketika ada orang berkata begitu, ambil sendal, tampar mukanya, baru bilang ini af'al Allah juga. Baru sadar itu. Petik telinganya, ini af'al Allah juga. Botakin rambutnya, ini af'al Allah juga. 2 kalikan kalau ada orang seperti itu, orang sombong itu. Jadi kalau orang sudah berkalam, dia berbuat, misal, oh itu tanahnya Allah, kalau saya ambil, siapa yang hakikatnya mengambil? Nah, kalau ada orang seperti itu, balikkan begitu. Langsung. Karena orang seperti itu nafsu ketika sudah dikalamkan, meskipun loh ya, di ma'rifat hakikat memang la haula la quwata illa billah, tapi ketika dikalamkan itu kan batal jadinya, karena melalui ini sudah diirik angin. Diirik angin itu maksudnya sudah tersentuh angin. Ini sudah diucapkan melalui ini, melewati ini, itu batal. Jadi inilah yang biasa, tauhidul af'al inilah, mentang-mentang dengar di mana, baru mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada orang begitu, itu nafsu namanya. Jadi begini, ketika kesalahan secara syariat itu kesalahan kita yang berbuat, mencuri apakah dosa-dosa itu, akui kita secara syariat. Hakikatnya memang tidak usah ngomong-ngomong, itu kan rahasia. Inilah yang dikatakan ma'rifat itu sir. Ma'rifat itu rahasia, bukan dikalamkan, bukan ilmu kalam dicerita lah. Masnya sendiri cerita, ini taklim, ini saling belajar, bukan untuk dijadikan hujah. Maksudnya itu dijadikan hujah begini, nah, oh ketika kita itu memang sengaja berpikir begini, oh ini kan yang gerakkan Allah, yang berpikirkan saya juga untuk mencuri ayam nih Allah, berarti Allah dong, tidak apa-apa. Dia lakukan semua itu. Kemudian ketika ditangkap bilang, jangan salahkan saya dong, ini yang gerakkan saya Allah. Nah, ini orang nafsu ananiyah Fir'aun namanya. Ketika sudah disebutkan begitu, itu Fir'aun. Lihat Fir'aun, tidak mau disalahkan. Fir'aun itu begitu, ana rabbukumul a'la. Iblis bagaimana? Ana khairum minhum, kan? Nah, inilah contoh-contoh ketika sudah dikalamkan itu jadi nafsu ananiyah, nafsu dirinya, diri iblisnya. Memang itu iblis kalau sudah begitu. Itulah yang dikatakan iblis. Apa iblis? Ya itu iblis. Itu yang bercermin ini. Siapa itu? Itu iblis. Dia mengaku tadi. Artinya dia mengkalamkan kalam-kalam itu, tidak beradab, itu biadab namanya. Jadi syariat dan hakikat itu satu, bos, tidak diceraikan. Ketika diceraikan kacau jadinya. Jadi ketika ada pekerjaan kita, misalnya petugas keamanan, ketika ada polisi, pencuri misal, mentang-mentang sama-sama belajar ilmu ma'rifat, tauhidul af'al. Yang satu tauhidul af'al versi Jabariyah, pencurinya. Ini yang satunya juga Jabariyah, sama-sama Jabariyah. Akhirnya semua af'al Allah.
Kacau dunia, Pak. Kacau. Kemudian syariat, maksudnya syariat di sini, nah, hukum-hukum, ya, fikih-fikih tentang mengatur kehidupan bermasyarakat jasmania. Selain syariat Islam, apalagi? Adat, ya, hukum adat, hukum budaya, hukum adat dan budaya. Kemudian hukum kebiasaan masyarakat setempat itu ya cocok adat sudah. Kemudian apalagi? Bangsa dan negara. Itu termasuk syariat itu. Jadi kalau pekerjaan kita petugas keamanan dapat begitu maling, ya ditangkap, dikasih pelajaran dong. Tapi jangan dengan nafsu. Ditangkap tetap. Tugasnya kan masing-masing jelas. Kalau dia bilang af'alallah lah, nah sama-sama af'alallah. Kalau bilang kita digerakkan hanya wayang, ya cocok. Ada wayang pencuri, ada yang wayang polisi kan. Kan sama. Jadi tidak usah dijadikan hujah. Salah ya salah. Tetap aja salahkan aja. Memang meskipun memang hakikatnya la haula wala quwata illa billahnya memang kepada Allah. Tapi ini ketika dikalamkan jadinya nafsu, nafsu bos, nafsu mas, nafsu bang. Jadi inilah yang menjadikan kekacauan dunia. Ketika ilmu-ilmu ini seperti ini juga menyebar, yang adanya bukan menjadi obat bagi sebagian, tapi menjadi racun kelebihan. Kelebihan kan jadi racun. Artinya, baru kita mendengar kalam-kalam seperti ini yang tidak dibuka di zaman dahulu, baru kita mendengarnya setengah, belajarnya setengah, tidak pakai guru zohir lagi, misal, tidak pakai sanad, misal, dan sebagainya, misal, tidak ada tuntunan, misal, atau meraba-raba, terus mengatakan, wah ini hafal Allah, tidak ada begitu. Kenapa kamu tidak berhakikat? Kamu merampas hak Allah. Weh, dengar-dengar. Ilmu didengar, diceritakan lagi. Bagus sih, bagus. Tapi jangan dijadikan hujah. Ketika kau salah, ya salah. Tapi dalam pandangan hakikat, tetap Allah. Tetap Allah. Jangan meyakini sesuatu itu selain daripada perbuatan Allah itu. Ini dalam pandangan rahasia loh ya. Tidak dizohirkan. Ingat, rahasia. Rahasia. Sir. Bukan dicerewetkan. Seperti ember mulut kita itu. Hujah. Dijadikan hujah. Artinya dijadikan pembelaan. Ketika kita dituduh begini, begitu. Jangan, bilang saja kamu. Seperti sholat. Sholat 5 waktu, mendirikan sholat 5 waktu. Di dalam syariat jelas-jelas wajib. Kalau kita memang tinggalkan, bilang aja berdosa. Tidak usah kau jual-jual. Oh ini tidak apa-apa itu. Saya sudah sholat. Sholat hakikat itulah baga. Sholat syariatnya mana? Baga. Santai. Begitu. Jadi orang-orang yang menceraikan terus ini dihukum nanti itu. Sukmanya dihukum bercerai nanti jasad, Pak, dengan rohani. Kalau seperti itu, meskipun paham kita ma'rifat sampai ke langit pun, Sidratul Muntaha pun dijelaskan pun, Jibril, Mikail, Israfil pun malah dijadikan mainan. Silahkan, itu kan paham saja. Tapi duduknya, nah, kemudian ketika setelah duduk apa? Prakteknya, setelah praktek apa, bagaimana? Ya kembali lagi kepada Allah dan Rasulnya beserta para sahabat ke tabi'in, ke ulama warasatul anbiya. Begitu. Saya tidak mau ke wali-wali. Ya terserah kamu, terserah kita. Orang wali-wali itu dari mana toh? Dari tabi'in. Tabi'in dari mana toh? Sahabat. Termasuk juga sahabat tabi'in itu wali-wali. Lah, dari mana wali-wali itu? Dari Rasulullah juga. Dari Rasulullah, dari para nabi. Keilmuannya itu. Keilmuannya para nabi siapa? Siapa hakikatnya nabi? Ya kan kalau dianukan, dirahasiakan, dimakrifat tuh ya Allah Ta'ala juga kan. Nah itu jadinya. Maka jangan menafikan wujud.
Jangan menafikan wujudnya. Wujud majazinya juga dia, bayangannya juga dia, bukan kita. Jadi itu tadi, ketika pun kita mengaku satu biji bulu pun itu juga mengaku. Kalau kita juga mengaku Muhammad, Nur Muhammad, ada kita berarti ada Allah. Kalau bilang enggak, itu tunggal, hamba ya kita, Tuhannya Allah. Oh, wujuduka zambun, itu wujudmu, ada wujud syirik. Tidak bisa. Sementara sifat wujudnya Allah itu pada Muhammad. Muhammad, Nur Muhammad, Ahmad. Ahmad itu yang batin itu berupa. Nah, itulah rupa diri. Bukan berarti Allah itu berupa, zat itu berupa, tidak. Zatnya itu bertajalli, wujud kepada Nur Muhammad. Masih laisa lagi Ahmadnya. Kemudian wujud lagi, maujud, dimungkinul wujudkan, dimaujudkan, diadakan. Nah, diadakan alam semesta. Alam semesta itu ini. Nah, alam semesta ini yang kecil, alam semesta kecil ini mirip rupa yang batin, mirip Ahmad, mirip Nur Muhammad itu yang batin. Diri zohir, Muhammad zohir itu mirip Muhammad batin. Maka itu tadi, Muhammad zohir inilah kenyataan diri, rupa diri. Tuh, itulah menampak kepada alam semesta, itulah af'al Allah, itulah syariatullah. Itulah yang perlu dipaham-pahami. Jadi mungkin begitu, ini tidak berlaku lagi kezaliman di antara kita. Nah, ini ya. Kalau ada orang seperti itu, lihat syariatnya bagaimana. Oh, ini syariatnya begini. Oh, ini salah, ini begini. Hukum, tetap kena hukum. Kecuali dia duduk di rumah, menghayal mencuri ayam, menghayal membegal, itu tidak jadi hukum. Tapi kalau dia memang membegal betulan, mencuri ayam betulan, ya kena hukum lah. Kau pakai jasadmu kok. Kena hukum. Baru orang seperti ini ketika ditangkap, wih, kenapa saya dizolimi beginilah? Katanya afal Allah. Lah kamu memandang dirimu afal Allah, terus orang lain bukan. Lah gimana toh? Gimana toh bos? Kalau ngomong semua afal Allah, pandang juga orang lain afal Allah, perbuatan Allah kan. Jangan cuma dirimu, jangan cuma kita saja. Nah, itu baru ma'rifat sejati. Bukan cuma dikalam terus. Ketika disalahkan afal Allah, wah ini perbuatan Allah ini, kau menyalahkan Allah juga. Lah yang ceramahi kamu itu siapa juga? Lah, kalau sudah begitu bagaimana penyelesaiannya? Itulah rambu-rambunya syariat. Yang mana salah di situ, bagaimana itu begitu hukumnya dapat ini. Ya itu tadi, kecuali dia menghalusinasi, menghayal, memegang-megang janda pikiran dan sebagainya, tidak kena hukum, dijamin. Terserah elu. Terserah elu, mat, rahmat. Nah, misal begitu kan. Mau menghayal janda pirang kah? Janda pelangi kah? Apakah? Terserah, ndak kena hukum. Ndak dipenjara. Tapi kalau jelas-jelas kau di depan mencuri ayam, matil lolam manu, lako minut tua tanin jambu. Jelas-jelas sudah begitu, masih saja dia, ini perbuatan Allah. La ilaha, itulah ini nafsu. Tampilin saja mukanya, baru bilang ini juga perbuatan Allah. Tidak apa-apa, sekali-kali, tidak dosa. Itu perumpamaannya, tidak mengajari, tidak. Kasih saja pelajaran, begitu. Ikuti syariat. Syariat itu rambu-rambu. Hukum-hukum fikih itu rambu-rambu. Makanya, itu fardu ain itu. Tanyalah sama ulama, kalau tak tahu belajarlah sikit-sikit. YouTube juga ada hukum fikih banyak di situ. Imam Syafi'i buka mazhab Imam Syafi'i. Oh, ceramah ustadz ini. Banyak. Belajar juga itu syariat. Jangan ma'rifat terus, sampai mati ma'rifat terus. Kapan kesyariatnya? Kapan bakobilanya? Kapan ikut Rasulullah SAW secara sempurna? Kapan?
Ini juga yang disyariat, tidak juga belajar ma'rifat. Kapan? Sama-sama kita. Bukan berarti kita yang ngomong di sini, enggak. Ini kan cuma curhat-curhat saja. Curhat saja kepada diri. Nih, bercermin saya. Tidak ke orang-orang, santai aja. Nah, jadi mungkin begitu saudara-saudara. Mudah-mudahan diberkahi. Saya Rahmat Abdullah dari Serang, mohon pamit undur diri di konten Pangeran Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.